Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ibu Bapak operator dan bendahara pos dimanapun Anda berada. Kali ini Sobat Admin akan mencoba sharing bagaimana cara mengubah beberapa item yang terdapat dalam beberapa sheet Excel secara otomatis yang menggunakan satu kali klik namun bisa berubah semuanya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menggabungkan atau menghubungkan kolom atau baris yang ada jumlahnya secara otomatis biar semuanya saling terhubung, mempermudah kita untuk tidak bolak-balik membuka file. Oke, untuk yang pertama kita langsung buka saja. Ya, kita cari filenya. Ya, di sini saya mencoba untuk merubah pada file format LPG. Ya, mohon maaf Ibu Bapak, ini agak harus dibesarkan. Ya, ini adalah format LPG yang sering kita laporkan, yang jumlahnya satu lembar dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, saya ingin merubah, ya misalkan ini diawali dari lembar di bulan Juli, yaitu set yang pojok bawah ini Ibu Bapak. Saya ingin merubah di sini yang pertama, kolom yang pertama yaitu nama kementerian, kemudian UNOR atau unit organisasi, provinsi, satuan kerja, alamat, nomor KDWS, nomor dokumen, kemudian nomor dokumen, tanggal, tahun, dan KPPN. Ya, ketika ada lembar baru, kita mendapatkan file yang baru, tentunya kita harus merubah satu persatu dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, bagaimana caranya agar Ibu Bapak bisa merubah secara otomatis satu kali klik langsung 6 lembar dari Juli sampai Desember? Caranya adalah arahkan pointer ke bulan Juli, ya di set yang bulan Juli ini ya, lembar bulan Juli. Kemudian setelah diarahkan diklik, kemudian Ibu Bapak menekan tombol CTRL atau kontrol, ya ditahan terus, kemudian klik bulan Agustus, klik set bulan September, klik set bulan Oktober, klik set bulan November, dan klik set bulan Desember. Warnanya putih semua, kemudian setelah selesai dilepaskan. Kemudian kita jangan lupa di pointernya di bulan Juli. Coba saya ingin merubah ini, tulisan LPG Dana Bos tahap 2 di lembar bulan Juli. Ya, saya ganti menjadi misal LPG Dana Bos tahap
Ya, coba ya. Coba, kemudian setelah selesai, Ibu Bapak klik di lembar bulan Agustus. Ya, klik lembar di bulan Agustus. Coba perhatikan. Ini ya. Ini tulisannya sudah berubah di bulan Agustus, LPJ Dana Pos tahap 1. Coba di lembar bulan September. Sudah rubah enggak? Sudah ini. Ya, LPJ Dana Pos tahap 1 Oktober. LPJ Dana Pos tahap 1 November. Sama ini LPJ Dana Pos tahap 1 Desember. Ya, Desember juga sama ini, tulisannya sudah sama, sudah terganti semuanya. Ya, Ibu Bapak, itu tadi cara mengubah otomatis dari beberapa set, tetapi kita setting satu kali merubah semua lembar yang berbeda itu berubah semuanya. Saya ulangi ya. Ini Ibu Bapak tulisannya LPJ Dana Pos tahap 1. Kita arahkan lagi. Saya ulangi nih, saya rubah lagi ini tulisannya. Catatannya adalah yang dirubah pasti yang tulisannya sama. Misal Ibu Bapak kepengen menaruh tulisan Jatilawang misal ya, atau mungkin Purwokerto, tapi di semua lembar tanpa harus kita membuka satu persatu ya. Ini tadi tulisannya LPJ Dana Pos tahap 1, kemudian saya rubah lagi ya. Caranya kayak tadi, kita arahkan pointer di pojok kiri, lembar paling kiri, klik di bulan Juli, kemudian Bapak Ibu tekan tombol CTRL, ditahan, kemudian klik lembar Agustus, masih ditahan ini ya CTRL-nya, kemudian September, Oktober, November, Desember sampai berwarna putih. Setelah itu lepaskan CTRL-nya, kemudian kita arahkan pointer di lembar Juli ya. Ini saya rubah lagi tulisannya, saya ganti menjadi laporan bos ya, ganti menjadi tulisan laporan bos di bulan Juli. Kemudian setelah itu Ibu Bapak klik, arahkan pointer sembarang saja nggak apa-apa, di lembar bulan Desember nggak masalah ya. Ini lembar bulan Desember ini sudah berubah, laporan bos yang tadinya tulisannya LPJ tahap 1 sekarang sudah berubah semuanya. Coba November sudah berubah, Oktober juga sudah berubah ini tulisannya, September juga berubah, Agustus juga berubah, Juli juga berubah ya. Demikian tutorial singkat bagaimana cara kita merubah kata atau kalimat yang letaknya di beberapa set, namun kita cukup mengetikkan di salah satu set atau lembar, tetapi semua lembar jadi berubah semuanya. Kemudian untuk tutorial yang kedua, yaitu bagaimana cara kita menghubungkan misal ini untuk ini saya tutup dulu ya. Ya, saya ingin menghubungkan kolom yang ada atau baris yang ada di set yang terpisah. Ya, coba ya, ini saya coba di LPJ saja, PKU dan pembantu pajak bulan September 2021. Ini saya buka ya. Ya, ini saya buka. Ya, maksudnya apa Pak? Maksudnya
bagaimana cara ibu bapak bisa menghubungkan antara set atau lembar yang berbeda. Kemudian nanti saya misal ini ya, ini di lembar BKU misalkan tentang pajak ya, perhatikan tentang pajak ya. Nah, biasanya ketika kita menuliskan pembantu pajak, kita kan harus melihat atau menulis kembali atau mengkopas bolak-balik ke set yang lembar berbeda. Kita tidak perlu kopas, kita cukup menggunakan fungsi sama dengan, Ibu Bapak. Misal seperti ini. Ya, ini di lembar pajak. Nah, Ibu Bapak biasanya kan menulis nih atau copy paste kan. Ya, cukup dengan fungsi sama dengan. Klik sama dengan di lembar pembantu pajak. Ini pembantu pajak, buku kas pembantu pajak bulan Agustus. Ya, ini harusnya bulan September ya. Arahkan pointer ke baris yang akan dibubuhi kata dari PKU ya. Ini misalkan di urean menggunakan fungsi sama dengan, klik sama dengan ya, seperti ini ya, sama dengan, kemudian pointer di dekatnya, kemudian kita buka PKU ya. Ini saya coba di pungut PPh 23, cukup klik di sini. Nah, sampai nanti ada baris putus-putus yang berjalan, itu artinya fungsinya berarti apa, sedang aktif. Setelah seperti ini berjalan, ini Ibu Bapak, berarti ini sudah fungsinya oke. Tinggal kita tekan enter ya. Ini Bu Bapak ya, ini oke. Saya ulangi ya, saya ulangi nih ya. Ini baris yang masih kosong gitu, baris yang masih kosong di lembar pembantu pajak. Coba saya isi dengan fungsi sama dengan. Cukup klik sama dengan, arahkan pointer ke lembar yang akan kita copy, tapi bukan di copy ya, ini pakai rumus fungsi sama dengan. Kemudian mana yang akan kita tulis di lembar pembantu pajak, kita klik saja sampai muncul baris putus-putus yang berjalan, itu artinya fungsinya betul. Setelah diklik, kita tekan enter ya, secara otomatis ini isi. Oke, ini sudah isi Bu Bapak yang warna kuning. Kemudian ini lembar kedua ya Ibu Bapak. Lembar kedua saya coba beberapa baris saya pindah menggunakan fungsi sama dengan, bisa atau tidak, kita coba saja. Ini pungut pajak, coba saya 5 baris, mohon maaf 3 baris ya, ternyata tidak bisa, harus 1 per 1. Tapi ini kelebihannya adalah kita yang pertama kita tidak harus mengetik kembali, yang tentunya ketika kita copy paste atau ngetik kembali ada kesalahan yang tidak sama dengan aslinya. Kalau ini pasti sama dengan aslinya atau induk dari kalimat yang sudah kita pindah menggunakan rumus sama dengan ini. Oke, ini coba saya baris kedua ya, saya kasih warna merah, ini baris kedua ya, seperti ini ya. Ini kosong ya, masih kosong, pakai sama dengan, kita arahkan ke lembar PKU, kemudian klik di kalimat yang akan kita pindah. Setelah barisnya berjalan, berarti ini aktif, kemudian klik enter ya.
Ibu Bapak, ini sudah tulisannya sudah pindah langsung secara otomatis. Kemudian coba ini di lembar BKU nya coba saya ini tadi ya, tulisan yang tadi saya pindah otomatis ini saya coba rubah ya. Ini kata-katanya coba saya rubah. Coba ini saya rubah ini, kemudian baris yang kedua di lembar BKU saya rubah lagi nih, adalah ya. Apakah nanti di lembar pembantu pajak sudah berubah? Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, ini Ibu Bapak, di lembar pembantu pajak yang lembarnya ini terpisah tetapi secara otomatis terhubung. Nah, inilah kelebihan dari fungsi sama dengan. Jadi Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak sudah menghubungkan ini secara otomatis, nanti Ibu Bapak sudah tidak repot lagi kita mengisi di kolom pembantu pajak. Jadi secara otomatis ini sudah terisi ketika kita tidak menghapus atau mendelete dari fungsi ini. Demikian Ibu Bapak, ada pertanyaan? Alhamdulillah semuanya sudah paham, dan saya yakin tentunya Ibu Bapak sudah terbiasa untuk menggunakan rumus ini. Rumus sangat sederhana, tetapi kelebihannya yang luar biasa, mempercepat, mempermudah validitas dalam tentunya dalam pelaporan pajak pelaporan BOS, yaitu BKU dan pembantu pajak, bisa valid dan meminimalisir permasalahan. Ya, oke, demikian tadi 2 tutorial penting yang sangat sederhana, namun apabila kita tidak belajar, kita tidak bisa. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan agar channel ini berkembang. Apabila Ibu Bapak ikhlas, jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman. Tunggu saja video-video tutorial dan pendidikan lainnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.